Kembali lagi bersama Otong Nol. Nah, kali ini kita lagi ada di salah satu coffee shop di Cirebon. Namanya itu Pepper and Sip. Iya Tom. Noknya mana Tom? Noknya lagi biasa cleaning. Masih bertugas lah. Nah, ini adalah pemiliknya nih. Kita tanya-tanya sedikit banyak tentang Pepper and Sip. Jadi awal mulanya nih gimana nih? Pepper and Sip tuh latah karena emang sekarang fenomenanya lagi kopi bagaimana nih ya? Latah sih enggak ya, kira kayak arti kali ya latah. Sebenarnya sih dibikin ini tuh gara-gara sebelumnya gue main jadi kayak distributor gitu deh, jualan bahan-bahan buat coffee shop dan sayangnya tidak semua barang tuh laku bro. Jadi ada beberapa yang udah mau expired. Jadi diapain ya kata gue. Akhirnya ya udah deh bikin kafe aja udah dirasi nganggur. Udah deh ada biji-biji kopi nggak kepake. Tapi bukan artinya yang kita pakai sekarang udah expired loh. Kita tingkatin putarannya biar ya. Jadi biar expired lah gitu. Jadi vivonya tuh jadi bener-bener muter ya. Nah, itu kan berarti kan tadi distributor. Nah, distributor apa yang dipegang sama Pepper and Sip nih? Ya coffee shop yang ada di wilayah 3. Kebetulan sebelumnya kita pegang brand, salah satu brand lokal ternama namanya Toffin. Jadi untuk yang wilayah Cirebon dan sekitarnya untuk Toffin bisa kontak langsung ke di sebelah sini nanti. Sebelah sini. Padahal belum muncul. Nah, terus udah gitu ini nih kenapa emang basicnya sebelumnya apa bro, sebelum masuk ke dunia kopi itu, sebelum jadi distributor Toffin? Basicnya gue lulusan S1 nya dulu teknik industri, S2 nya bisnis, ambil MBA gitu. Banyak sebelumnya jadi kayak konsultan buat bisnis kecil. Terus sempat juga magang di beberapa konsultan. Ya adalah yang namanya 3 digit 3 huruf mungkin pada tahu gitu. Oh gitu. Ya itulah kalau orang konsultan masih tahu. 3 huruf depannya B gitu. Nah, terus kenapa jadi akhirnya bisa jadi masuk ke apa namanya distributor kopi ini? Maksudnya jadi biar orang tuh tahu gue tuh harus milih apa sih gitu. Kayak misalkan mungkin pas Adrian mau milih Toffin tuh kayaknya enak nih gitu, kayaknya ini bener nih ide apa jalan gue nih gitu. Kadang-kadang pas lu menjalani hidup padahal kita nggak tahu ya kedepannya bakal kayak apa gitu. Awalnya gue waktu awal banget nih lulus S1 kerja di konsultan, punya uang, udah gitu gue ngerasa gue harus ngejar karir nih di Jakarta apa segala macam. Gue ambil S2 lagi, sudah beres, alhamdulillah kumlaut, beres bisa dapat kerjaan yang oke juga gitu. Dan setelah itu pada saat gue di tempat kerjaan di kantor gue yang sebelumnya itu ngeliat gila nih orang gaji ratusan juta atau enggak baru entry levelnya udah gaji puluhan lah gitu. Udah gitu ngeliat kok mereka kayak gak punya kehidupan lagi ya gitu. Jadinya tuh kayak usia 30, usia 35 gaji udah ratusan, cuman ada yang banyak yang belum married. Bahkan kalau ketemu anaknya gue jarang gitu. Dari situ gue punya cita-cita gue satu, cuman pada suatu saat gue pengen bisa antar anak gue sekolah, gitu aja sih. Jadi apapun itu, jadi gue buat usaha anak sekolah ya udah, gue harus punya usaha sendiri. Bisa ya seenggaknya gue bisa nyapa anak gue dengan baik, bisa diberi perhatian lebih, makanya gue bikin usaha sendiri. Ya ketemu tiba-tiba ada jalannya, ya mulailah distribusi ini kopi di jalan Cirebon. Jadi sebenarnya sih nggak kepikiran gue mesti jadi distributor kopi nih. Enggak, emang ngalir aja sih, maksudnya kayak tujuan hidup kan kadang-kadang orang beda-beda ya. Kadang-kadang awalnya pengen nyari duit, tiba-tiba tiba-tiba sok-sok bijak gitu, tiba-tiba udah deh. Emang jalan di sini ya ketemu lagi. Jadi emang pas ketemu momen tuh dapat bisnisnya di distributor kopi. Iya betul. Jadi emang secara nggak sengaja lah ya. Iya. Nah, terus jadi Adrian ini bikin Pepper and Sip ini kan sama istri. Betul. Nah, bikin kopi ini nih karena menikah atau menikah jadi baru bikin ini gitu? Menikah dulu baru bikin ini atau bikin ini dulu jadinya malah ketemu istri gitu tuh? Oh enggak, awalnya
istri malah dulunya punya kayak tour travel gitu ya. Terus udah gitu lo tahu sendiri lah sekarang zaman Tokopedia apa segala macam. Orang-orang mulai pada cuma nanya-nanya itu dari akhirnya beli Tokped. Udahlah akhirnya kita udah deh ada beberapa tabungan. Coba deh tabungannya kita fokusin ke sini, kita kembangin lagi dan alhamdulillah balik modal dan bisa nikah bayar sendiri. Terus itu cita-cita mulia banget tuh. Nikah pakai bayar sendiri, uang sendiri. Uang sendiri. Iya. Dan semuanya mabok. Saya merasakannya. Itu mabok. Nah, terus udah gitu apa sih yang mau dikasih untuk apa ya customernya Pepper and Sip tuh? Konsep apa gitu yang dikasih? Dari konsep Pepper apa yang dikasih? Ya pertamanya ya gue melakukan semuanya apa yang gue suka. Dan kalau gue suka semua gue ada suka, orang lain gak suka ya bodo amat gitu. Tadi gue bilang kayak gitu. Makanya konsep Pepper and Sip tadinya buat kantornya, makanya juga paper itu dari kertas, judulnya buat kita kerja di sini, buat gue distribusiin barang-barang dulu sih, makanya namanya buat kantor jadinya paper. Nah udah gitu dari situ. Nah, sipnya tuh sip seruput, bukan sip gitu beda. Oh bukan. Jadi emang sengaja bikin Pepper and Sip tuh emang tadinya ini konsepnya mau jadiin kantornya lu gitu. Kantor iya, orang-orang mau suka datang silakan, nggak suka ya udah jangan datang lagi. Gitu. Maksudnya nggak apa kayak gitu. Cuman akhirnya makanya gue pengen gue tiap kali gue suka main croissant sama kopi gitu. Gue pikir tapi orang Cirebon bilang makan nasi jamblang di Cirebon udah paling murah, makan mahal nggak mau bayar dong. Nah gue pengen buktiin nih orang Cirebon pasti mau nih kata gue, asal enak pasti mau coba gitu. Udahlah akhirnya gue bikin lah konsep yang gue suka, ya udah jadi kayak gini gitu. Tapi nanti bisa dilihat nanti liputannya, jadi konsepnya Pepper and Sip ini lebih kayak homey gitu. Jadi sebenarnya kayak bikin lebih nyaman dan benar-benar ngerasa ya kayak dilihat di belakang ini kita disediain apa namanya kayak buku-buku ya. Nanti ada liputannya lah sedikit lah. Boleh. Gitu. Tapi terus kenapa milihnya di Cirebon ya bro? Kan maksudnya lu sendiri sebenarnya orang Bandung kan? Iya betul. Nah, kenapa pilih Cirebon? Karena maksudnya kita semua tuh ngerasa kayaknya Bandung tuh enak banget lah, gitu kan ya. Pasarnya banyak. Kenapa malah pilih Cirebon yang pasarnya susah? Gitu. Apa tantangan buat lu gitu? Kalau buat gua pertama dapet orang Cirebon ya udahlah melihat Cirebon kayaknya potensi sih ya kalau gua lihat di situ. Kenapa nggak kerja pasarnya di Bandung, kenapa nggak main di Bandung aja? Kalau ngeliat balik lagi di Bandung pasarnya emang gede, cuma pemain-pemain itu banyak. Jadi kalau misalkan gue mau bikin coffee shop yang beken di sana, pengen hits deh, kayaknya agak susah deh gitu. Makanya gue pikir udah di Cirebon dengan segala keterbatasan modal, beli mesin bekas apa segala macam ya udah deh. Jadi pilih Cirebon aja. Pilih Cirebon aja ya. Tapi maksudnya emang akhirnya kesininya berarti Pepper and Sip atau Taufinnya sendiri udah berapa? Udah ada setahun. Taufin jalan 2 tahun, Pepper and Sip April kemarin setahun. Jadi Taufinnya jalan duluan setahun, abis itu baru buka Pepper and Sip ya. Jadi ada suka dukanya dong. Maksudnya ngerintis bareng sama istri tuh mulai dari mungkin dari distribusinya dulu kan kali setahun. Iya. Berarti maksudnya yang mulai lu sendiri baru nyemplung ke Cirebon mungkin. Iya, nyemplung ke Cirebon. Suka duka pertama anjing Cirebon suasananya panas banget. Beda banget sama Bandung ya. Panasnya panas banget emang mati. Gue sempet awal-awal sih ya kebayang sih lu bukannya sombong udah kuliah tinggi-tinggi sampai S2 ujung-ujungnya lu bawa kardus antara coffee shop gitu. Cuman ya namanya lu starting lu nggak bisa gaji orang gede-gede, akhirnya lu jalanin sendiri aja semuanya. Cuman enaknya sukanya banget waktu udah ngeliat sekarang hasilnya sekarang udah mulai terasa lah dikit-dikit dong gitu. Maksudnya dibandingin gua kerja sebelumnya ya mendingan sekarang ya itulah maksudnya ya high return lah gitu. Jadi bener-bener apa yang lu lakuin awal tuh sekarang udah maksudnya mungkin lu sekarang udah mulai bisa metik sedikit-sedikit lah ya apa yang lu panen apa yang lu tuai gitu. Iya, jadinya punya teman-teman banyak di sini gitu. Itu yang paling gua rasain sih hangat
yang nggak bisa gue dapetin di Jakarta, punya lingkungan kerja yang nyaman, yang datang ke tiap bangun tidur gue happy gitu, bro, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin macet. Iya benar. Tapi terus maksudnya apa nih yang maksudnya kan ini kan kita lagi pandemi kayak gini. Lu masih lu bawa santai apa lu mulai ngerasa gusar gitu? Atau lu tetap bawa santai gimana, Bro? Untuk ngadepinnya lah ya. Santai bro. Soalnya gue yakin gue tuh kalau lu cerita gue sebelumnya hampir mati sekitar 6-7 kali gitu zaman dulu. Hampir jatuh naik sepeda, gue lagi tugas di gereja gue mau dibom dan nggak jadi meledak bomnya gitu. Nah beberapa kali deh banyak kisah gue nggak 6-7 kali tuh. Iya gitu, bisa naik motor misalkan gue ketiduran langsung apa, cuman nggak mati gitu gue tuh pernah kesel ombak. Tapi bukan lu nantangin kan, Bro? Nggak nantangin, tiba-tiba anjing selamat selamat. Nah dari situ gue percaya kalau gue belum waktunya mati nggak akan mati bro. Nah dari situ gue ngerasa sekarang pandemi ya udah aja gitu, lu jalanin sebisa mungkin, lu lakuin yang terbaik, ya bikin ya seenggaknya kalau ada gini lu harus memutar otak lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi. Kalau emang waktu lu masih bisa berkarya, masih bisa hidup, ya hidup aja bro kalau gitu. Iya benar-benar. Jadi untuk semuanya nih gak usah panik ya. Gak usah panik bro. Yang penting sih gimana lu bisa dapat, yang menurut gua paling penting di saat pandemi ini lu punya lu bisa nunjukin empati lu ke semua orang. Gua jadi kayak ria gitu ya, bukan jadi kayak sombong. Cuman iya nih bisnis gua peduli sama orang-orang. Misalnya kalau di sini kita awal-awal ngasih vitamin, ngasih minuman buat abang-abang gojek, segala macam gitu. Walaupun akhirnya dananya nggak cukup. Akhirnya udah air putih aja deh, air putih dah. Gitu. Iya benar. Kita emang kita mesti selektif juga kan. Cuman yang penting ya lu dapat simpati. Oh ya sebenarnya kita beneran peduli loh, bukan cuma gimmick doang. Iya benar. Tapi terus maksudnya lu kan jadi distributor juga, bisa tahu dong maksudnya gimana untuk teman-teman yang lain. Maksudnya dilihat dari pembelian dari distribusinya segala macam, ngaruh banyak apa enggak sih, Bro? Wah, hancur bro. Kira-kira turunnya sekitar 80-90%. 80%. Hancur banget. Kayak justru buat kafe sendiri minimal turun hampir udah 50-60% gitu sih. Buat teman-teman yang ada di coffee shop lain gitu ya, misalnya apa gitu ya. Pesan-pesan buat dari coffee shop lain, bikin sekreatif mungkin produk-produk kalian. Yang penting kita dekat sama konsumen, berikan konsumen yang terbaik deh gitu. Dan kalau bisa sih sebelumnya apalagi coffee shop yang udah punya untung gitu ya, jangan sampai ngurangin gaji karyawan. Kan mereka udah selama ini ngebantu kita tuh, istilahnya udah fight bareng-bareng. Iya, dari sebelumnya kan kita dapat ya alhamdulillah kalau dapat untung, sisihkanlah buat mereka sebagian, jangan sampai mereka dirugikan gitu aja sih pesan-pesan buat teman-teman gitu. Ya yang penting mah sehat semualah gitu. Amin. Pokoknya semua pasti kita bisa lah. Dan ini nih bro, cita-cita untuk harapan ke depannya. Kalau misalkan pandemi ini udah berakhir, ada nggak sih coffee shop yang lu masih pengen datengin gitu? Misalkan gitu, kayak mungkin di daerah Bandung sana ada coffee shop yang lu suka banget gitu. Aduh, pengennya sih mabuk kan. Bener-bener gitu. Hanya lupa baju gitu. Jadi kalau coffee shop sih masih belum bisa ngeluarin yang unek-unek sekarang ya. Ada beberapa cuman lebih pengen tuh itulah minum terus itu loh pengennya sih, cuman ya. Iya benar. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan suruh milih nih, misalkan salah satu suruh tutup, distributor yang tutup apa coffee shop yang tutup? Pancing. Kayak lu ceritain dulu atau ayah lu? Nah iya. Susah dulu. Satu aja bro. Kalau amit-amit suruh milih gitu ya. Lu masih pegang kafe sih gitu sebenarnya, bukan karena sebenarnya untungnya lebih gede, cuman karena lu bisa bangga aja bisa bikin brand paper and sip gitu. Jadi kan apa yang lu bikin sendiri akan ya lebih enjoy lah. Sebenarnya kan distributor kan lu jadi perantara gimana lu meningkatin jualan lu, jalur distribusi lu. Cuman ya coba ada barang, kalau beda dengan barang yang gue distribusiin mereknya Adrian gitu kan. Ya merek lu sendiri gitu ya, produksi sendiri. Iya, beda lagi gitu.
Jadi emang bener-bener sih lu sih ngikutin alur bisnis lu kemana gitu ya, bukan lu nentuin bisnis lu kemana. Maksudnya lu target tapi lu tetap oke nih, si Pepper and Sip lebih bikin hati gue lebih puas gitu. Iya lah, kalau bisa di mana hati lu sedang enjoy jalan ini pasti ada jalan lah. Iya benar. Oke, siap. Jadi nggak usah panjang-panjang lah, segitu aja kurang lebihnya obrolan sama Adrian. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya boleh di komen. Nanti kita bikin apa Q&A ya. Boleh kali ya, boleh. Tentang Pepper and Sip. Mantap. Salam buat Nok. Nanti kita ketemu lagi. Dadah.